Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jantika Maulidina Pabanyo dari Universitas Islam Bandung, Fakultas Teknik, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. NPM saya 10070318085. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kartografi. Sebelumnya kita masuk dulu ya, apa itu pengertian kartografi? Nah, ada menurut ahli yang bernama Aryono Prihandito, kartografi adalah sebuah ilmu yang mempelajari peta, mulai dari pengambilan data di lapangan, pengolahan data, simulasi, memberikan simbol, penggambaran, analisa, serta memberikan interpretasi peta. Selanjutnya ada dari ahli Taylor. Menurut Taylor, kartografi adalah sebuah organisasi, presentasi, komunikasi, dan penggunaan geoinformasi dalam bentuk grafis, digital, atau format nyata. Selanjutnya ada International Cartography Association atau ICA. Menurut ICA, kartografi yaitu suatu perpaduan seni, ilmu, dan teknik membuat peta, termasuk pengertian peta sebagai karya seni. Nah, sebelumnya saya udah menjelaskan apa sih itu kartografi menurut dari 3 ahli. Nah, bisa diambil kesimpulan kartografi itu merupakan salah satu ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang peta, mulai dari sejarah, pembuatan, hingga perkembangan peta. Nah, lalu kalau misalnya orang yang membuat peta itu disebut sebagai apa sih? Nah, orang yang membuat peta itu disebut dengan kartografer. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang simbol kartografi. Nah, simbol kartografi ini digunakan untuk mewakili data spasial muka bumi. Pada suatu peta sangatlah penting untuk membedakan data spasial yang akan disajikan. Pada dasarnya, data spasial ini dibedakan menjadi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, data kualitatif ini menyatakan identitas keadaan asli dari data spasial yang diwakilinya. Contohnya itu seperti membedakan antara pohon, sungai, jalan, maupun bangunan dan pabrik-pabrik lainnya. Yang kedua itu ada data kuantitatif. Nah, data kuantitatif di sini itu menyatakan identitas dan menunjukkan besaran atau jumlah dari data spasial yang diwakilinya. Berikutnya akan saya jelaskan tentang penyajian simbol. Nah, di sini penyajian simbol itu ada 3, yaitu simbol titik, simbol garis, dan simbol luas. Simbol titik sendiri atau biasa disebut dengan poin digunakan untuk mempresentasikan unsur muka bumi atau karakteristik suatu lokasi dan atribut. Di dalam simbol titik terdapat simbol deskriptif, merupakan bentuk yang mendekati keadaan sebenarnya, seperti simbol pohon dan stasiun. Kedua ada simbol garis atau line, digunakan untuk mempresentasikan unsur-unsur muka bumi yang mempunyai bentuk linear atau garis yang memanjang tetapi bukan suatu area. Simbol garis dalam penyajiannya dibagi juga atas 2, yaitu di simbol deskriptif dan simbol abstrak. Simbol deskriptif sini yaitu menyatakan unsur-unsur di muka bumi yang bentuknya mendekati kenyataan di lapangan, contohnya jalan raya. Yang kedua itu simbol abstrak. Simbol abstrak di sini itu menyatakan unsur-unsur muka bumi yang mempunyai batas hayal, contohnya batas administrasi atau wilayah. Batas administrasi suatu wilayah, maaf. Selanjutnya ada simbol luas atau area. Simbol luas atau area di sini digunakan untuk mewakili unsur-unsur di muka bumi yang berbentuk area dengan batas yang pasti atau perkiraan. Simbol luas dalam penyajiannya dibagi atas 2, yaitu simbol deskriptif dan abstrak. Simbol deskriptif di sini itu menyatakan unsur-unsur di muka bumi yang bentuknya mendekati kenyataan di lapangan. Contohnya itu seperti kawasan hutan. Yang kedua itu simbol abstrak. Simbol abstrak di sini menyatakan unsur-unsur muka bumi yang mempunyai batas hayal. Contohnya titik, screen titik. Selanjutnya itu ada teks. Ya, tentu saja teks sangat penting dalam suatu peta. Salah satu komponen utama yang memberikan kontribusi penyajian visual itu pada peta itu teks. Di samping pemakaian simbol titik, garis, dan luas, teks-teks pada satu peta harus mudah diidentifikasi dan mudah dibaca. Karena teks sendiri itu sebagai pemberi keterangan dari suatu simbol atau objek-objek peta. Selanjutnya ada proses penyusunan peta. Di sini dalam proses penyusunan peta terdapat 5 langkah yang umum dari proses kartografi, yaitu pertama ada planning atau perencanaan, data, simbol, layout, dan terakhir output. Nah, langkah-langkah dari proses tersebut bisa diterapkan di berbagai kegiatan kartografi dan berbagai format keluaran, seperti untuk dicetak ataupun online. Oke, itu tadi adalah pemaparan materi dari kartografi. Menurut saya sekian dari hasil pemaparan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah pengucapan maupun yang lainnya, karena di sini kita sama-sama belajar. Terima kasih atas
perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.